Jika berbelok menuju lembah, baik dibawa tongkat sebiji. Elok-elok menjaga amarah, bisa celaka diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy. Abang dan puan, banyak perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu yang kita sering lupa adalah wabah. Wabah yang melanda dunia hampir 2 abad sebelumnya sampai hari ini telah banyak merubah pola kehidupan kita, merubah cara kita bersosialisasi, merubah cara kita mencari nafkah, juga merubah hubungan antar manusia. Namanya wabah tentu korbannya bukan satu. Kita ingat sejarah menunjukkan ada sampar di abad pertengahan di Eropa, kemudian wabah tipus di Batavia, dan yang paling dekat dengan kita wabah COVID yang baru terjadi sekitar 5 tahun yang lalu. Bayangkan realitas kehidupan tiba-tiba berubah. Anak-anak yang harusnya sekolah terpaksa belajar dari rumah. Pasar sepi, orang-orang tidak bisa berkomunikasi dengan lancar. Sampai perkantoran juga harus lakukan apa yang mereka sebut sebagai work from home, bekerja dari rumah. Dan kemudian tradisi ini terbawa sampai setelah wabah berakhir. Orang biasa bekerja dengan online, meeting dengan online, rapat-rapat dengan online. Dan kemudian ini menjadi semacam tradisi baru dalam kehidupan kita hari ini. Tapi juga beberapa kasus ketika wabah terjadi memunculkan kisah-kisah unik, kisah-kisah yang lucu. Bisa jadi karena ketidaktahuan, bisa jadi karena terlalu semangat untuk merespon bagaimana mengatasi wabah. Kita ingat dulu di awal-awal COVID ada pejabat daerah yang kemudian mengumpulkan massa di lapangan, membuat satu acara slogan lawan COVID, lawan COVID. Ini satu hal yang unik, tapi juga menunjukkan bahwa kita butuh untuk terus menggali ilmu pengetahuan hingga tidak salah menyikapi sebuah kondisi. Nah, ada satu peristiwa menarik dan lucu yang terjadi kepada tetangga kami. Namanya Wak Muhtar. Kita sebut sajalah Wak Muhtar. Nah, Wak Muhtar kami ini tukang becak. Sebelum COVID dia narik becak mesin. Kalau orang sebut betor. Jadi pada saat sebelum COVID tentu kehidupan normal, dia punya langganan antar jemput anak sekolah, antar ibu-ibu belanja, yang itu bisa jadi pendapatan bulanan. Kalau satu orang bayar 200.000 anak sekolah, sekali antar 3 orang antar jemput ya. Jadi dalam 1 bulan dia sudah punya tabungan 600.000 dari antar anak sekolah. Belum lagi pendapatan harian dari penumpang-penumpang yang dia angkut setiap hari. Nah, tiba-tiba bayangkan, pasar sepi, anak sekolah harus belajar dari rumah. Dia harus sediakan handphone untuk anaknya karena dia juga punya anak yang sedang sekolah. Tapi kemudian pendapatan jadi menurun drastis. Karena tidak ada orang yang kemudian lalu lalang dengan kendaraan dengan penumpang becak, itu sudah hampir tidak ada pada saat pembatasan diberlakukan oleh pemerintah saat itu. Bayangkan, kehidupan yang sudah sulit sebelum COVID menjadi lebih sulit. Nah, satu hari beliau memutuskan, udahlah, kalah menang hari ini harus narik becak maksudnya, cari penumpang. Ketemulah dia satu anak muda yang pingin keluar, stop becak. Wak, ayo aku wak. Naik, tawar menawar harga. Alhamdulillah, kata Wak Muhtar kami tadi, karena sudah nggak ada pendapatan sudah hampir seminggu, tiba-tiba ada penumpang. Senanglah hatinya, lumayanlah, terbeli beras sekilo. Naik si pemuda, dia pun gas becak jalan keluar simpang. Tiba-tiba pas dia belok, sup,
ada mobil orang kaya lewat, agaknya mobil anak pejabat itu, Mercedes-Benz baru, main potong sak. Terkejut Wak Muhtar kami tadi, gagap. Tak lama sudah reda perasaannya. Kurang ajar ini mobil, mentang-mentang orang kaya, anak muda penumpang ngumbang, kejar Wak, hajar, kita kejar. Dikejar sama Wak Muhtar tadi. Sap, ketemu. Kejadian lah, rame berita Wak Muhtar pingsan. Singkat cerita, malam tuh Wak Muhtar datanglah kumpul-kumpul di warung kopi. Karena nggak ada petugas, amanlah mereka kumpul-kumpul. Tak boleh tuh zaman itu, pembatasan. Sampai warung kopi, disambutlah sama kawan-kawannya. Ditanyalah, Wak, apanya masalah Wak? Kenapa Wak bisa pingsan? Ceritalah dia. Tahu kalian ya, bertengkar aku sama orang kaya. Aku bawa sewa keluar simpang, dipotongnya. Terus Wak, ku kejarlah. Lewat makam pahlawan dia, ku intip juga tuh, ku ikuti. Belok dia ke kiri, ku ikuti tuh, tak dapatku. Mobilnya bagus pula, memang orang kaya, jalan pun sepi kan selama Covid nih. Entah macam mana rupanya lampu merah, berhenti dia. Saat datang aku, ku ketok kacanya, turun dari becak, ku ketok kacanya. Buka kaca, dia pun keluar. Ngamuk aku, gak ada otak kau ya, mentang-mentang orang kaya. Terus Wak, ku maki-maki lah dia, geram aku udah. Habis itu ngelawan dia Wak. Enggaknya dia ngelawan, cuma jengkel, ku udah gak tertahankan. Ku ludahi, puih. Habis itu Wak, pingsan aku. Kenapa Wak bisa pingsan? Dipukulnya Wak? Tidak. Ditolaknya Wak? Tidak. Apa kumat darah tinggi Wak? Enggak. Jadi kenapa Wak yang pingsan? Wak yang marah-marah? Itulah, saking emosinya aku, kuludahi dia. Lupa aku. Rupanya aku masih pakai masker. Bau kali napasku. Pingsanlah aku.